Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat serta rezeki yang selalu tercurah kepada Anda semua. Khususnya pada saat ini saya bisa berbagi ilmu tentang ekspor dan semoga Anda bisa menjadi eksportir yang handal insya Allah. Salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri tauladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, baru-baru ini Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita yang luar biasa ini, melakukan sidak di Bea Cukai Surabaya dan insya Allah juga di Jakarta Tanjung Priok. Nah, beliau ini kayaknya ada masih praduga ya, bahwa barang-barang yang masuk ini harganya kok rendah di invoice-nya. Padahal di pasaran beliau ngecek ya, harganya sampai mahal, bahkan sampai 50 juta. Tapi invoice-nya masuk ini kok rendah sekali. Nah, ini kan tentunya bagi kacamata Pak Purbaya, ini kan berdampak kepada pemasukan biaya masuknya yang tentunya akan kecil, nah, tapi ini masih praduga. Karena apa? Karena bea cukai tentu tidak gegabah untuk menentukan bahwa importir ini sedang melakukan praktek underpricing ya. Nah, ini tentu perlu pengkajian yang lebih dalam lagi ya, karena ada beberapa beberapa variabel yang tentunya akan dipelajari oleh tim bea cukai. Tetapi bagi teman-teman importir maupun eksportir, ya khususnya importir nih, ini adalah sinyal kuat ya dari Pak Purbaya agar Anda hati-hati tidak bermain lagi di dalam underpricing ya. Karena apa? Underpricing ini bisa memberikan dampak yang sangat buruk sisi negatifnya. Karena apa? Terutama biaya masuknya akan lebih rendah ya. Nah, ini yang dikhawatirkan sehingga nanti dikhawatirkan teman-teman importer yang sudah biasa melakukan underpricing. Nah, ini mulai hati-hati. Ini Pak Purbaya efek Purbaya ini yang luar biasa ya. Jadi hati-hati. Nah, oke, saya jelaskan di dunia ekspor impor terkait dengan underpricing ini sangat banyak dilakukan ya, sangat banyak dilakukan. Kita lihat ada beberapa sisi atau dampak positif maupun dampak yang negatif ya. Coba kita tulis di sini ya. Dampak dari underpricing. Underpricing. Apa sih underpricing di sini ya? Jadi harga di bawah standar. Harga di bawah standar sehingga ya harga murah lah gitu ya. Harga murah ya, di bawah standar yang pasaran, sehingga bagi eksportir ada dampak yang positif. Pertama, eksportir, dampak positifnya dari underpricing ya, satu, volume ekspor meningkat ya. Dampak yang kedua, tentunya harga kompetitif ya, kompetitif. Dampak ketiga, perluasan pasar ekspor. Ini dampak harga yang di bawah pasaran ya. Kita menggunakan underpricing supaya harga rendah. Bagi eksportir, dampak positifnya tentunya volume ekspornya kenceng ya, atau mudah mendapatkan buyer ya. Kemudian harganya lebih kompetitif dibanding kompetitor, tentunya juga akan memperluas pasar. Bagi importir, dengan underpricing di sini, dampak positifnya adalah konsumen ya, di negara importir bisa mendapatkan harga yang murah ya. Harga yang murah, dampak positifnya. Yang kedua, dampak positifnya adalah jika impornya ini untuk bahan baku ya, bahan baku penolong, ini kan banyak Indonesia ini impor sebagai bahan baku penolong.
tentunya akan memberikan cost yang rendah, ya, cost yang rendah, sehingga konsumen di negara tersebut bisa menikmati hasilnya, bisa membeli. Ya, ini dampak positifnya. Namun hati-hati, ada dampak negatif yang tadi saya sampaikan terkait dengan hasil sidak Pak Purbaya. Kan selain ada dampak positif, ternyata dampak negatifnya itu lebih besar, ya. Dampak negatifnya kalau importer melakukan underpricing, ya. Satu, akan mematikan usaha lokal. Nah, ya, ini sudah terjadi. Banyak UMKM kita itu kesulitan untuk menjual karena apa? Barang-barang impor dari luar negeri murah-murah, baju murah, ya, makanan murah semuanya. Ini ya, dampak dengan adanya underpricing, harga murah, ya, harga di bawah standar ini akan mematikan usaha. Ini negara sangat konsen, jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, di beberapa negara di Timur Tengah yang ekspor itu akan dimintai untuk consular advice-nya, dicek juga. Salah satunya aja agar barang yang masuk itu harganya tidak sampai mematikan produksi lokal tersebut. Ya. Ini ya, ini bisa mematikan usaha UMKM. Ya, makanya saya sendiri fokusnya di ekspor, ya. Ini bagi importer, ya. Kemudian dampak yang kedua, penerimaan negara, ya. Penerimaan negara turun. Nah, negara turun, ya. Kenapa? Biaya masuknya rendah. Nah, ini yang disinyalir, dikhawatirkan oleh Pak Purbaya, ya. Kalau underpricing, di luar harganya sekian, invoice-nya kok sekian, ini ya. Nah, ini khawatirnya ada satu penerimaan negara kita dari biaya masuk, kemudian pertambahan nilai dan sebagainya akan turun. Ya. Nah, dampak yang negatif yang ketiga, ini tentunya akan ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Ketergantungan. Barang impor. Ini yang bahaya, ya. Karena apa? Dikit-dikit impor, ya. Sehingga banyak contohnya pertanian, ya. Dulu swasembada pangan, ya, memang agak berat pertama-tama, tapi kita jadi swasembada pangan. Tapi begitu ada istilah ketahanan pangan, yang penting ada, salah satunya ada dikit-dikit impor, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Yang penting di pasar itu ada. Nah, ini menjadikan ketergantungan. Nah, ini rupanya salah satunya adalah dari Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, ini mensinyalir hati-hati teman-teman yang akan melakukan underpricing. Nah, bagaimana solusinya? Yang saya katakan di atas bahwa underprice ini sesuatu yang wajar, dalam arti banyak dilakukan, ya, tapi dengan tanda petik, ya, tanda petik, ya, tidak sembarangan, ya, karena itu ada beberapa risiko yang harus dikali. Karena isu tani dumping, bahaya, nanti kita jelaskan. Nah, ini ada solusi yang akan kita sampaikan kepada Anda. Bagaimana solusinya agar kita tidak tidak kena dampak-dampak yang negatif, ya. Solusi rekan-rekan semua terkait dengan ini, saya akan coba memberikan sedikit solusi kepada teman-teman eksportir dan importer terkait transaksi ini. Jika ada permintaan dari salah satu pihak, entah itu importer atau eksportir, ya, yang underpricing, khususnya importer, ya, khusus importer yang membeli barang terus minta tolong dong, nah, ada sebagai eksportir, kemudian ada permintaan underpricing, ya, underpricing. Karena itu tadi dikhawatirkan dampak negatifnya. Sama juga dengan importer. Waduh, saya khawatir kena biaya mahal nih, biaya masuk. Bisa nggak di underprice? Nah, ini yang hati-hati, ya. Satu yang saya memberikan satu solusi kepada Anda, baik eksportir maupun importer, ya. Buat eksportir, ya, dan importir. Ya.
Pertama, bagi Anda eksportir dan importir, ya, cek negara mitra bisnis Anda di mana? Mitra bisnis. Ya, negara mitra bisnis. Kalau negara mitra bisnis Anda itu negara-negara yang ada kerjasama perjanjian dengan Indonesia, baik perjanjian yang multilateral maupun bilateral, ya, perjanjian. Nah, ini yang kita sebut dengan FTA, ya, agreement, ya, FTA, ya, Free Trade Agreement. Nah, ini saya alhamdulillah tahun 2018 sampai 2020, nah, saya ditunjuk sebagai tenaga ahli dari Kementerian Perdagangan sebagai tenaga ahli FTA Center di Surabaya. Nah, jadi bagi rekan-rekan semua, kalau mitra bisnis Anda itu di negara-negara yang ada perjanjian FTA, nanti akan kita coba lagi ya, dan FTA itu ada macam-macam ya, FTA, PTA, CEPA, itu apa perbandingannya dan sebagainya. Jika negara mitra bisnis Anda itu ada FTA, maka Anda harus minta, kalau sebagai importir, minta dibuatkan COO, Certificate of Origin, yang di-issued oleh the competent authority, ya, di negara tersebut, ya, issued oleh the competent authority. Nah, ya, issued competent authority. Kalau di Indonesia sebagai eksportir, siapa yang disebut dengan competent authority ini adalah IPSCA, instansi penerbit surat keterangan asal yang ada di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Ada yang di Disperindak, ada Disperindak, istilahnya macam-macam ya. Ada Disperindak provinsi, ada Disperindak koperasi dan UKM. Ya. Yang penting ada cek instansi penerbit surat keterangan asal bagi eksportir. Sebaliknya bagi importir juga minta dibuatkan COO dari diterbitkan oleh competent authority ini, negara. Ya, di luar itu nggak bisa. Misalkan gitu ya, kalau ada di Timur Tengah boleh menggunakan COO dari Kadin, tapi itu tidak ada efeknya dengan preferential tarif. Jadi kalau Anda kerjasama dengan FTI ini, dengan penerbitan COO ini, Certificate of Origin, yang terkait dengan preferential tarif, insya Allah biaya masuk 0%. Ya, jadi misalnya Anda impor dari Cina, Anda nggak usah perlu underprice. Ya, dari India nggak perlu underprice. Ya, karena itu adalah negara-negara yang ada kerjasama multilateral dan bilateral. Itu cukup Anda kasih, Anda minta Certificate of Origin, Anda nanti akan dapat 0%. Anda cek. Ya, di situ ya. Sama juga kalau ada sebagai eksportir, kalau negara importir Anda belum tahu tentang COO, ya kadang-kadang ada yang ribet, nggak usah, nggak apa-apa nih. Anda paksa sebagai servis, Anda buatkan Certificate of Origin sesuai dengan negaranya. Nanti kan beda-beda formnya ya. Misalkan kalau kita kirim ke ASEAN, itu formnya form B ya. Itu kalau sudah wajib, kalau sudah itu ya, di ASEAN itu. Kemudian kalau ke India, kita pakai form ASEAN India AI. Kalau ke Australia ANZ, kita pakai form AANZ ya, macam-macam ya. Nah, kalau ingin di negara-negara yang maju ya seperti Amerika, ada form A. Nah, ya, di mana kita dapatkan fasilitas GSP. Semoga ini dengan isu ada tarif yang tinggi ya. Ini semoga GSP masih tentu GSP masih berlaku, cuma tarifnya tetap tinggi ya. Beda dengan yang dulu. Nah, ini bagi eksportir dan importir, Anda minta form Certificate of Origin. Jadi Anda nggak perlu khawatir tentang dumping, ya, nggak perlu tentang underprice, ya. Yang kedua, ada kesepakatan dengan eksportir dan importir.
kesepakatan eksportir dan importir ya. Dan importir. Ya. Jadi misalkan kita menggunakan 4 digit HS code ya. Jadi tarif ini terkait dengan HS code. Ada beberapa HS code untuk produk-produk itu yang mempunyai kemiripan, khususnya di 4 digit yang pertama. Ya. Terus kemudian 2 digit yang kedua, ya, jadi 6 digit itu ada beberapa penggolongan lagi, dan yang terakhir adalah 4 digit yang terakhir ini bisa mempengaruhi. Ya. Nah, di situ kalau HS code-nya, misalnya Anda eksportir, pakai A, Anda cek juga dengan importir. HS code-nya apa? Ya, kalau importir yang sama, oke, sama. Karena apa? Di situ terkait dengan biaya masuknya, oh ini sama 0. Ya. Terus kemudian Anda sampaikan HS code. Ternyata di importir, wah, saya kena ini HS code ini, bisa nggak yang HS code-nya diganti gitu ya? Diganti dengan hampir sama, biasanya padatnya sama, cuma yang lainnya itu banyak sekali macam HS code yang hampir sama semua, Anda cek satu persatu. Nah, ini ada kesepakatan. Kalau kami biasanya mengikuti HS code dari importir, ya, asal tidak bertentangan dengan HS code kita. Ya. Jadi biasanya 4 digit pertama ini harus sama. Yang 4 digit pertama ini perhatikan. Nah, di situ biaya masuk itu kan terkait dengan di negara tersebut, tidak dikenakan kita kan kena PPh-nya ya, pasal pendapatannya itu ya, kita kan berdasarkan FOB-nya, jadi nggak ada masalah bagi negara. Tapi bagi importir, dengan adanya HS code itu yang bisa menurunkan dia, maka kita ikuti HS code mereka, HS code-nya importir. Sama juga Anda dengan dengan Anda importir, kemudian bertransaksi dengan eksportir luar negeri, selama negara kita tidak ada hubungan FTA, maka Anda cek biaya masuknya yang bisa rendah. Ya, Anda cek di situ namanya biaya masuknya MFO, Most Favored MFTN ya, Most Favored Tariff Nation. Itu biaya masuk di negara kita dan negara mereka itu sudah standar ya. Jadi kalau wah kok 15% ya, coba Anda cek lagi, pelajari HS code yang hampir sama, dan itu bisa jadi akan penurunan tarif ya, penurunan tarif sesuai dengan HS code. Nah, ini sesuaikan, kemudian tapi jangan terlalu banyak menyimpang ya. Kita juga perlu diskusi dengan biaya cukai juga ya, tapi kalau kita sudah yakin pakai HS code ini aja supaya biaya tanya. Nah, ini selama HS code-nya oke, tidak dipermasalahkan, tentunya Anda tidak ada masalah terkait dengan biaya masuk, supaya Anda tidak kena isu terkait dengan underpricing. Ya, ini rekan-rekan. Jadi perhatikan solusi yang kami sampaikan. Cek negara mitra bisnis Anda, apakah ada kerjasama mitra bisnis ya, multilateral maupun bilateral antara Indonesia dengan negara yang lain ya, di ASEAN, India, Korea. Nah, itu ada negara-negara mitra bisnis. Cina itu negara-negara mitra bisnis juga ya, Australia dan sebagainya. Kalau nggak ada cek HS code-nya, ada kesepakatan mana yang kira-kira biaya masuknya itu rendah, pakai HS code tetapi yang tidak menyimpang, artinya masih satu golongan, paling tidak 4 digit pertama itu sama. Nah, semoga solusi ini menjadi perhatian, sinyal kuat dari Pak Purbaya. Ini hati-hati untuk teman-teman yang terbiasa dengan underprice. Semoga barang Anda bisa masuk, dan sebagai eksportir juga lancar di dalam menjalankan bisnis. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.